Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Dilamsyah dari kelas KS7A Pagi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nomor NPM 1803090020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MDGs dan SDGs di Indonesia. MDGs atau Millennium Development Goals adalah sebuah deklarasi milenium hasil dari kesepakatan kepala negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mulai dijalankan pada September tahun 2000 berupa 8 butiran tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala negara, pemerintahan, dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Milenium di New York pada bulan September 2000. Pemerintah Indonesia turut menghadiri pertemuan puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam milenium ini atau MDGs. Sebagai satu paket tujuan yang terukur dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan, sebanyak 8 butir yang telah disepakati untuk dicapai oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, agar pada tahun 2015, negara-negara tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan di masyarakatnya. 8 butir tujuan pembangunan milenium atau MDGs tersebut yaitu meliputi menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit penularan lainnya, memastikan kelestarian hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, apa pencapaian MDGs di Indonesia? Pencapaian MDGs di Indonesia salah satunya adalah di bidang pendidikan, yakni MDGs mencapai pendidikan dasar untuk semua. Upaya Indonesia untuk mencapai target MDG tentang pendidikan dasar dan melek huruf sudah menuju pada pencapaian target 2015. Bahkan Indonesia menetapkan pendidikan dasar melebihi target MDGs dengan menambahkan sekolah menengah pertama sebagai sasaran pendidikan dasar universal. Pada tahun 2008-2009, angka partisipasi kasar atau APK, SD atau MI, termasuk paket A, telah mencapai 116,77% dan angka partisipasi murni atau APM sekitar 95,23%. Pada tingkat sekolah dasar atau SD, MI, secara umum, disparitas partisipasi pendidikan antar provinsi semakin menyempit dengan APM di hampir semua provinsi telah mencapai lebih dari 90%. Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah, berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah yakni perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar, khususnya bagi masyarakat miskin. Lalu peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Lalu penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sektor pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs yang dimana pemerintah menjadi aktor utama dari pembangunan, SDGs lebih melibatkan aktor-aktor pembangunan masyarakat lainnya untuk berkontribusi dalam mengakhiri masalah-masalah global. Selain kontribusi masyarakat, prinsip Leave No One Behind juga berarti target pencapaian SDGs harus dapat menjawab permasalahan masyarakat yang tertinggal.
17 tujuan SDGs adalah untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan, mencapai pendidikan yang bermutu, mencapai kesetaraan gender, mencapai akses air bersih dan sanitasi, mencapai energi bersih dan terjangkau, mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mencapai infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, mencapai kota dan yang berkelanjutan, mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mencapai penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, mencapai perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan menjaga kemitraan untuk mencapai tujuan SDGs. Semua tujuan ini memiliki 169 target yang terukur untuk rencana aksi global yang diharapkan berhasil pada tahun 2030. Indonesia pernah dipuji secara global saat penerbitan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs terbit 2 tahun setelah kesepakatan SDGs. Namun pada tahun 2017, International NGO Forum for Indonesia Development atau INFID memandang bahwa tidak ada kemajuan yang berarti untuk melaksanakan SDGs karena tidak ada kejelasan mengenai pembentukan tim koordinasi nasional SDGs. Padahal tim koordinasi nasional SDGs dapat membantu untuk menentukan pendekatan-pendekatan pemerintahan daerah untuk melaksanakan SDGs dalam rancangan nasionalnya. Tanpa tim koordinasi, berarti kemungkinan implementasi SDGs pun belum maksimal. Michael Bobby Heilman, Senior Advisor dari INFID, menyatakan bahwa peringkat Indonesia bila dilihat dari Sustainable Development Solution Network atau SDCN menurut dari indeks urutan ke-98 pada tahun 2016 menjadi ke-100 dari 157 negara pada tahun 2017. Secara perluasan informasi di Indonesia, media Indonesia membutuhkan 8 bulan untuk menginformasikan mengenai SDGs di berita-berita Indonesia. Dengan lambatnya informasi dari media Indonesia, berarti ada tantangan bagi masyarakat untuk memiliki informasi mengenai hal ini sehingga prioritas Indonesia menuju SDGs bisa dipertanyakan. Kebanyakan berita dari media Indonesia juga menyebarkan informasi mengenai acara-acara atau press release, bukan berita untuk menginspirasi atau menargetkan perubahan mental masyarakat. Menurut World Bank Group atau WBG, Indonesia memiliki tantangan yang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasarnya karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan teknis dan kelembagaan yang memadai untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyek SDGs seperti anggaran yang terbatas. Namun, pemerintah sudah bermitra dengan WBG dalam perencanaan nasional untuk meningkatkan pemukiman kumuh, untuk mendapatkan akses ke infrastruktur dan layanan perkotaan, serta program perumahan yang terjangkau, menggunakan modal publik dan swasta untuk menyediakan perumahan bagi lebih dari 2 juta orang di Indonesia. Program pemerintah mengenai SDGs lainnya juga mencakup pasokan air perkotaan, sanitasi perkotaan, dan pengelolaan limbah padat perkotaan yang merupakan layanan dasar yang penting untuk mengimplementasikan SDGs di Indonesia. Untuk mencapai SDGs mengenai lingkungan, pemerintah sudah memanfaatkan Geopark SDGs untuk konfirmasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal yang adalah indikator-indikator SDGs. Pada tahun 2018, pemerintah pembuat SDGs Indonesia One sebagai platform kerjasama untuk urusan pendanaan seperti pembangunan infrastruktur untuk implementasi eksekusi SDGs di Indonesia. SDGs Indonesia One menyediakan fasilitas pengembangan proyek, mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi yang berguna untuk mobilitas dan koordinasi peran mitra pemerintah, khususnya dalam akses pendanaan proyek-proyek untuk mencapai SDGs. Pada tahun 2019, SDGs Report menunjukkan bahwa Indonesia berada pada indeks ke-102 dari 162 negara dalam pengimplementasian SDGs. Dari 17 tujuan SDGs, Indonesia berhasil untuk menjaga dan menaikkan 3 tujuan, yaitu dalam menghapus kemiskinan, mencapai pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, dan penanganan perubahan iklim. 8 tujuan berhasil membaik, sedangkan 6 tujuan
stagnan dan bahkan menurun. Dua antaranya yaitu menurunkan ketimpangan dan mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab tidak tersedia datanya. Secara nilai Global Index, Indonesia memiliki nilai 64,2 yang adalah nilai rata-rata yang cukup baik secara rata-rata. Pemerintah harus terus meningkatkan rancangan nasional yang fokus terhadap SDGs dengan bekerja sama dengan erat dengan pemerintah daerah untuk rancangan daerah yang tepat dan juga para mitra CSO untuk membantu pemerintah secara pendanaan dan pelaksanaan. Indonesia berada dalam jalur yang tepat dalam jalur Indonesia menuju SDG. Masih ada 11 tahun, 8 tujuan stagnan, dan 1 Indonesia bekerja sama untuk dunia yang lebih baik. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara di seluruh dunia berdasarkan laporan tahunan UNESCO. Sedangkan berdasarkan Indeks Perkembangan Pendidikan untuk Semua atau Education for All Development Index, Indonesia berada pada peringkat ke-57 dari 115 negara pada tahun 2015. Dalam laporan terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2015, Indonesia menempati posisi 110 dari 187 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dengan angka 0,684. Dengan angka itu, Indonesia masih tertinggal dari 2 negara tetangga ASEAN, yaitu Malaysia yang berada di peringkat 62 dan Singapura berada di peringkat 11. Berdasarkan hal ini, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals atau SDGs hingga 2030 berdasarkan arahan dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs 2030. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.